Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam seminar proposal saya pada pagi ini. Yang terhormat Ibu Aida Fikria SPD MPD selaku dosen penguji sekaligus dosen pembimbing saya dalam seminar proposal ini, serta teman-teman yang saya banggakan dari kelas 6A yang telah menyaksikan. Untuk itu, mohon izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saya melakukan seminar proposal ini. Dan izinkan saya, Sariatul Fitri dengan NIM 190641100021 dari kelas 6A untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Majalah Digital Terhadap Minat Baca Siswa pada Materi Pencemaran Lingkungan. Bab 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran serta menciptakan potensi diri bagi siswa. Pendidikan ini juga memiliki tujuan, di mana tujuannya adalah untuk mengantarkan peserta didik agar mengalami perubahan tingkah laku baik dari segi intelektual, moral, maupun dari segi sosial. Dalam kata lain, tujuan pendidikan ini dapat tercapai apabila siswa melakukan suatu proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan ilmu yang dapat merubah dirinya. Namun, tujuan pendidikan di Indonesia ini tidak dapat tercapai dengan stabil karena butuh proses pembelajaran yang tidak mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas sehingga tujuan pembelajarannya pun juga ikut terhambat. Hal tersebut berkaitan dengan kreativitas pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang kurang menyenangkan serta penggunaan media pembelajaran yang kurang. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia juga jauh dari kata efisien, di mana pendidikan tidak berjalan dengan kondusif, tidak menyenangkan, dan tidak dapat mendorong prestasi siswa terhadap minat baca, sehingga siswa kurang tertarik dengan kegiatan yang berhubungan dengan membaca. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah telah merevisi kurikulum yang ada dan menciptakan kurikulum 2013, di mana siswa dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajarannya. Dalam kurikulum 2013 ini terdapat berbagai mata pembelajaran, salah satunya adalah IPA. IPA dikenal dengan pembelajaran yang abstrak atau sulit dan susah dipahami karena pembelajaran IPA terdapat banyak teori dan juga rumus. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menciptakan bahan ajar agar siswa dapat memahami konsep melalui minat bacanya. Minat baca adalah salah satu hal yang harus dimiliki dari setiap individu karena minat baca memiliki pengaruh besar terhadap proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah. Rendahnya minat baca yang dimiliki oleh siswa menyebabkan siswa tersebut cepat merasa bosan dalam proses pembelajarannya. Faktor penyebab rendahnya minat baca siswa adalah kurang menariknya media atau bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk itu, salah satu cara untuk meningkatkan minat baca siswa adalah menciptakan bahan ajar seperti majalah digital. Pentingnya penggunaan majalah digital ini karena dapat menunjang minat baca siswa dalam proses pembelajaran. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama adalah rendahnya minat baca siswa terhadap sumber belajar yang ada. Yang kedua, kurangnya sumber belajar bagi siswa terutama pembelajaran IPA, materi pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah sumber belajar yang masih terpusat pada buku paket dan lembar kerja siswa atau LKS. Yang keempat, tidak tersedianya sumber belajar lain pada perpustakaan sekolah. Yang kelima adalah masih banyak guru di sekolah yang tidak memanfaatkan bahan ajar berbasis smartphone sebagai media pembelajaran. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana kelayakan bahan ajar IPA berbentuk majalah digital berbasis peningkatan minat baca siswa pada materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas 7 di SMPN Al-Amin Banangka. Yang kedua, bagaimana keefektifan majalah digital sebagai media pembelajaran IPA pada materi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, berapa besar respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar majalah digital yang ditujukan pada siswa kelas 7 SMPN Al-Amin Banangka. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kelayakan majalah digital pada materi pencemaran lingkungan sebagai pembelajaran IPA. Yang kedua adalah mengetahui keefektifan majalah digital pada proses pembelajaran IPA dengan materi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap pengembangan majalah digital pada proses pembelajaran dengan materi pencemaran lingkungan. Manfaat penelitian yang pertama memberikan masukan mengenai pengembangan media pembelajaran yang dapat menunjang ketersediaan sumber belajar alternatif untuk siswa dan guru yang berbasis majalah digital dalam materi pencemaran lingkungan yang lebih variatif. Yang kedua, sebagai bahan bacaan materi siswa untuk menambah pengetahuan dan pemahaman pada materi pencemaran lingkungan dengan lebih menyenangkan serta merangsang keaktifan siswa untuk mengembangkan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan pengalaman guru dalam mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keempat adalah memberikan motivasi guru agar dapat mengembangkan
berbagai sumber bahan ajar yang sebenarnya sudah ada. Yang kelima adalah mengurangi rasa bosan dan jenuh siswa saat pembelajaran. Yang keenam adalah menambah bahan ajar dalam proses pembelajaran IPA pada jenjang SMP untuk meningkatkan minat baca. Spesifikasi produk dalam penelitian ini, yang pertama, media pembelajaran ini berupa bahan ajar, majalah digital yang dapat diakses menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, atau komputer. Yang kedua, media pembelajaran berbasis majalah digital ini dapat diakses menggunakan aplikasi pendukung atau link secara online. Yang ketiga, materi IPA yang digunakan dalam pokok bahasan pengembangan bahan ajar majalah digital ini adalah pencemaran lingkungan. Yang keempat, media pembelajaran berupa bahan ajar majalah digital ini dikembangkan menggunakan aplikasi Dearflip 3D Flipbook. Yang kelima, majalah digital ini dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan R&D serta dengan metode ADDIE. Definisi istilah, yang pertama, pengembangan. Pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan suatu kemampuan baik dari teknik ataupun teoritis, moral, dan juga konseptual sesuai kebutuhan melalui pendidikan serta pelatihan. Yang kedua adalah majalah digital. Majalah digital adalah suatu media yang digunakan sebagai sumber komunikasi dan informasi dengan penyajian ilmu berupa fakta yang aktual serta pengetahuan untuk meningkatkan motivasi membaca. Yang ketiga adalah minat baca. Minat baca adalah suatu faktor penting yang harus dimiliki oleh siswa untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam proses pembelajaran. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama adalah pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA merupakan segala sesuatu yang mempelajari tentang fenomena yang terjadi di dalamnya sesuai dengan kajian yang telah diteliti dan mendapatkan konsep ilmu dan nantinya akan diajarkan melalui proses interaksi antara guru dengan siswa dengan melibatkan bahan ajar, metode penyampaian, strategi pembelajaran, serta sumber belajar dalam lingkungan belajar. Yang kedua adalah pengembangan media pembelajaran. Pengembangan adalah suatu kegiatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan menghasilkan produk terbaru yang memanfaatkan teknologi serta teori dan kaidah ilmu pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pikiran, materi, dan perasaan guru sehingga siswa tertarik dan dapat menarik siswa untuk belajar. Yang keempat adalah majalah digital. Majalah digital adalah media sederhana yang dapat mengantarkan informasi berupa iklan atau berita yang dikemas dengan fakta dan topik yang menarik bagi pembacanya. Yang kelima adalah model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE ini memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan pengembangan perangkat berupa program pelatihan yang bersifat efektif, efisien, dan dinamis. Tahapan model ADDIE ini ada 5. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah development, yang keempat adalah implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Teori pembelajaran dalam penelitian ini adalah teori kognitif James Piaget, yang kedua adalah teori belajar bermakna Ausubel, yang ketiga adalah teori belajar behavior terhadap stimulus dan respon, yang keempat adalah teori pemrosesan informasi Gartner. Yang ketujuh adalah minat baca. Minat baca adalah rasa suka atau ketertarikan pada sesuatu kegiatan yang ditunjukkan dengan kecenderungan dan keingintahuan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Minat baca juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di dalam diri seseorang dalam melakukan kegiatan membaca untuk menambah pengetahuan, keterampilan, serta pengetahuannya. Yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau komponen ke dalam lingkungan yang berpotensi untuk mencemari, mencemari udara, mencemari air, bahkan mencemari tanah. Kerangka berpikir, identifikasi masalah. Yang pertama adalah rendahnya minat baca siswa terhadap sumber belajar yang ada. Yang kedua, kurangnya sumber belajar bagi siswa, terutama pembelajaran IPA materi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, sumber belajar yang masih terpusat pada buku paket dan lembar kerja siswa atau LKS. Yang keempat, tidak tersedianya sumber belajar lain pada perpustakaan sekolah. Dan yang kelima adalah masih banyak guru di sekolah yang tidak memanfaatkan bahan ajar berbasis smartphone sebagai media pembelajaran. Untuk itu, solusi yang dianjurkan adalah pengembangan bahan ajar majalah digital terhadap minat baca siswa pada materi pencemaran lingkungan. Teori pendukung yang pertama adalah teori kognitivisme James Piaget terkait dengan pengalaman sendiri dan pengalaman baru terhadap media pembelajaran majalah digital. Yang kedua adalah teori belajar bermakna Ausubel yang berkaitan dengan belajar bermakna terhadap media pembelajaran majalah digital. Yang ketiga adalah teori belajar behavior Tomsdick tentang stimulus dan respon, di mana majalah digital sebagai stimulus belajar dan respon peserta didik yang senang menggunakan media pembelajaran majalah digital. Yang keempat adalah teori pembelajaran informasi Gartner berkaitan dengan majalah digital mampu membuat materi pembelajaran semakin menarik dan simpel sehingga dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Al dan Rachel pada tahun 2020, yaitu penerapan keterampilan literasi digital. Mendapatkan hasil, siswa dapat menggambarkan pembelajaran dan dapat memotivasi dirinya untuk membaca, mencari,
mengetahui, memilih, dan mengevaluasi pembelajaran yang mereka dapatkan sendiri. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Awalyati et al. Pada tahun 2021, yaitu pengembangan sumber belajar Bacterimex atau majalah subkonsep bakteri, yaitu mendapatkan hasil layak digunakan dalam proses pembelajaran pada materi bakteri, sehingga keterampilan hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah penggunaan media pembelajaran Bacterimex. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitria N. Habibi pada tahun 2021, yaitu pengembangan majalah sains digital berbasis literasi sains pada materi pemanasan global layak digunakan dan dengan valid tanpa revisi untuk proses pembelajaran serta mendapatkan respon positif untuk dijadikan sumber belajar. Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Nuraidah dan Astuti pada tahun 2019, yaitu pengembangan majalah sebagai bahan ajar biologi, materi reproduksi, menggunakan model ADDIE layak digunakan untuk mendapatkan kriteria sangat tinggi dan bisa menambah pemahaman siswa. Yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Kandi et al. Pada tahun 2020, yaitu makalah elektronik menggunakan social stellar pada materi perlambatan kalor layak untuk digunakan pada proses pembelajaran sehingga mampu menyebabkan peningkatan terhadap minat belajar siswa. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D. Waktu dan tempat penelitian ini adalah semester genap pada tahun pelajaran 2022. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMP Negeri Al-Amin Banangkahbune pada kelas 7. Desain pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE yang terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah development atau pengembangan, yang keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Prosedur pengembangan yang dilakukan, yang pertama adalah menganalisis kurikulum, yang kedua menganalisis kebutuhan peserta didik, yang ketiga adalah membuat rancangan produk pengembangan, yang keempat adalah membuat produk, yang kelima adalah evaluasi produk dari para ahli, yang keenam adalah revisi produk. Uji coba produk penelitian. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7 di SMPN Negeri Al-Amin Banangka. Desain penelitian. Pada tahap ini melakukan pengumpulan data melalui analisis kebutuhan. Yang kedua adalah tahap perencanaan yang dilakukan dengan kegiatan penyusunan bahan ajar majalah digital seperti pengumpulan foto dan video serta proses perancangan majalah digital. Yang ketiga adalah tahap pengembangan bahan ajar yang dilakukan dengan kegiatan validasi bahan ajar baik berupa RPP, silabus, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tahapan pengujian dan evaluasi bahan ajar yang sudah dikembangkan dengan kegiatan uji coba produk pada peserta didik yang sesuai dengan materi bahan ajar yang telah dikembangkan. Variabel penelitian. Variabel bebasnya, yang pertama adalah bahan ajar majalah digital yang digunakan sebagai media pembelajaran. Variabel kontrolnya adalah materi pembelajaran kelas 7 yaitu pencemaran lingkungan. Sedangkan variabel terikatnya adalah minat baca siswa pada proses pembelajaran. Definisi operasional, yang pertama adalah majalah digital. Majalah digital adalah suatu media yang digunakan sebagai sumber komunikasi dan informasi dengan penyajian ilmu berupa fakta aktual serta pengetahuan untuk meningkatkan motivasi membacanya. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau komponen ke dalam lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan baik dari jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang terakhir adalah minat baca. Minat baca adalah suatu faktor penting yang harus dimiliki oleh siswa untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam proses pembelajaran. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi kelayakan. Yang pertama adalah angket validasi ahli media. Yang kedua adalah angket validasi ahli materi. Yang ketiga adalah angket validasi ahli guru IPA SMP. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah angket dan yang kedua adalah dokumentasi. Teknik analisis data. Yang pertama teknik analisis kelayakan yang dilakukan dengan dua tahapan, yaitu analisis uji validasi para ahli. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Yang kedua adalah teknik analisis keefektifan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis respon siswa serta menganalisis minat bacanya. Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan dalam penelitian ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aida Fikria SPD MPD yang telah bersedia menguji dan membimbing saya pada seminar proposal ini. Mohon maaf atas segala tingkah laku dan ucapan saya yang kurang berkenan di hadapan Ibu serta teman-teman dari kelas 6A. Selanjutnya, saya akan menerima dan akan merevisi kembali semua masukan, saran, serta kritik terhadap proposal saya tersebut. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.